Selamat datang, para juara, di channel Cam Nusantara, tempat lahirnya para juara. Dengarkan baik-baik, kita semua melihatnya. Kerusuhan, kekacauan politik, dan berita yang memicu kemarahan. Kamu mungkin bertanya, sampai kapan ini akan berakhir? Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang akan terjadi pada kita jika ini tidak berhenti? Kita tidak akan berbicara tentang politik, tapi tentang dampak ekonomi nyata dari semua kekacauan ini pada kehidupanmu. Ini bukan sekadar berita, tapi serangan langsung ke dompetmu, pekerjaanmu, dan ketenangan pikiranmu. Kita akan membahas detailnya, lalu memberikan solusi nyata yang bisa kamu terapkan hari ini, bukan besok. Penyebab yang menghancurkan dan dampak yang mengancam. Penyebab dari semua kerusuhan ini berakar pada satu hal, ketidakpercayaan yang dalam. Masyarakat tidak lagi percaya pada sistem yang seharusnya melindungi mereka. Pernyataan kontroversial. Ketika seorang perwakilan rakyat yang dibayar untuk melayani dengan santainya mengatakan orang tolol sedunia atau terlihat joget-joget di saat masyarakat sedang menderita, itu bukan hanya kesalahan verbal. Itu adalah simbol keangkuhan dan ketidakpedulian. Itu mengirimkan pesan yang sangat jelas, kami tidak peduli denganmu. Kesenjangan ekonomi yang menyakitkan. Coba renungkan, isu kenaikan tunjangan DPR hingga kurang lebih 100 juta per bulan. Bandingkan dengan UMR yang kecil, sulitnya mencari pekerjaan, dan naiknya harga kebutuhan pokok. Ini bukan hanya masalah angka, ini adalah luka yang menganga. Ini adalah bukti nyata bahwa ada dua dunia yang berbeda. Dunia mereka yang hidup dalam kemewahan, dan dunia kita yang berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup. Kekerasan aparat yang merusak. Kepercayaan, video-video kekerasan yang viral, seperti Gojek yang tertabrak atau aparat yang bertindak kasar, bukan hanya melukai fisik. Itu menghancurkan fondasi kepercayaan pada penegak hukum yang seharusnya melindungi rakyat. Ketika aparat yang seharusnya menjadi pengayom justru menjadi ancaman, rasa aman kita hilang. Ini adalah domino efek yang nyata, dan jika tidak dihentikan, dampaknya akan brutal. Pekerjaanmu terancam. Perusahaan, baik lokal maupun asing, tidak akan mau berinvestasi di negara yang tidak stabil. Mereka akan melihat risiko kerusuhan, penjarahan, dan kekacauan. Modal akan ditarik. Akibatnya, pekerjaan akan sulit didapat dan pengangguran akan melonjak. Bisnis kecil akan gulung tikar. Harga kebutuhan pokok meledak. Kerusuhan akan mengganggu rantai pasok dan distribusi barang. Jalan-jalan ditutup, logistik terhambat. Ketika barang langka, harganya akan melambung tak terkendali. Inflasi akan menggerogoti tabunganmu. Nilai rupiah terjun bebas. Investor akan menarik dana mereka dari Indonesia, memicu permintaan dolar yang tinggi. Ketika ini terjadi, nilai rupiah akan jatuh. Akibatnya, semua barang impor akan menjadi sangat mahal, termasuk bahan baku untuk produk-produk lokal, yang pada akhirnya akan menaikkan harga semua yang kamu beli. Mentalmu hancur. Hidup dalam ketidakpastian, kemarahan, dan ketakutan akan menghancurkan kesehatan mentalmu. Kamu akan merasa cemas, depresi, dan tidak berdaya. Energi yang seharusnya kamu gunakan untuk membangun hidup justru habis untuk kekhawatiran yang tidak produktif. Ini adalah kenyataan pahit, tapi ada solusinya. Ini bukan tentang mengubah sistem, karena itu di luar kendalimu. Ini tentang mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Ini adalah strategi perang untuk bertahan dan berkembang. 10 pilar strategi bertahan hidup. Membangun pertahanan diri yang tak tergoyahkan. Ini adalah fondasi yang akan membuatmu kebal terhadap kekacauan eksternal. 1. Pilar mental. Menarik garis batasan. Kita sering membiarkan media sosial dan berita menguasai pikiran kita, membuat kita reaktif dan penuh amarah. Solusi para juara adalah menarik garis batasan yang jelas. Mereka tahu bahwa berita adalah hiburan bagi massa. Mereka mengambil informasi yang mereka butuhkan,
tetapi menolak menjadi budak emosi yang disebarkan. Mereka tahu membiarkan kemarahan menguasai diri sama dengan minum racun. Contoh, seorang dokter bedah fokus pada keahliannya, bukan pada ketakutan pasien. Latihan, batasi waktu membaca berita hingga 15 menit per hari. Tanyakan pada dirimu, apakah ini menguras energi saya? Nilai yang didapat, kamu akan memiliki ketenangan batin dan energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. 2. Pilar keluarga. Membangun benteng keluarga kekacauan di luar bisa memecah belah keluarga. Solusi para juara adalah menjadikan keluarga benteng terkuat. Mereka tidak membiarkan perselisihan politik merusak hubungan. Sebaliknya, mereka fokus membangun cinta dan dukungan. Contoh, sebuah keluarga membuat aturan untuk tidak membahas politik di meja makan, fokus pada mimpi dan cerita bersama. Latihan, terapkan aturan tanpa politik di meja makan. Mulai proyek kecil bersama, seperti berkebun atau memasak. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki dukungan yang kuat dari keluargamu, fondasi yang tak tergoyahkan. 3. Pilar ekonomi, memperkuat kedaulatan pribadi. Bergantung pada satu pekerjaan atau sistem ekonomi yang rapuh adalah hal yang berbahaya. Solusi para juara adalah membangun kedaulatan pribadi. Mereka memiliki lebih dari satu sumber penghasilan dan tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Contoh, seorang karyawan kantoran yang memulai bisnis kecil di akhir pekan. Latihan, mulai side hustle dan sisihkan uang untuk dana darurat. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki kebebasan finansial dan rasa aman. 4. Pilar sosial, menjaga lingkaran dengan bijak. Terjebak dalam kelompok yang berpikiran sama membuatmu mudah diprovokasi. Solusi para juara adalah memilih lingkaran dengan bijak. Mereka berani berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda untuk mencari wawasan, bukan validasi. Contoh, seorang pebisnis berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang untuk memperluas perspektifnya. Latihan, tanyakan, mengapa kamu berpikir begitu? Daripada langsung membantah, ikuti sumber berita dari berbagai spektrum. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki pikiran yang luas dan tidak mudah diprovokasi. 5. Pilar respon, memilih respons yang berdaya. Mengeluh dan marah di media sosial tidak mengubah apa-apa. Solusi para juara adalah merespons dengan tindakan yang produktif. Mereka tahu bahwa satu tindakan nyata lebih berharga daripada 1000 keluhan. Contoh, alih-alih mengeluh tentang sampah, seorang pria memulai kampanye pembersihan lingkungan. Latihan, lakukan satu tindakan nyata setiap hari. Hindari ajakan demo yang berpotensi ricuh atau penjarahan. Nilai yang didapat, kamu akan merasa berdaya dan bertujuan. 6. Pilar kebiasaan. Rutinitas untuk ketenangan. Kekacauan eksternal bisa merusak rutinitas dan membuatmu merasa tidak terkendali. Solusi para juara adalah membangun rutinitas yang stabil. Rutinitas adalah jangkar yang akan menjagamu tetap tenang di tengah badai. Contoh, seorang atlet profesional yang tetap berlatih setiap hari, tidak peduli apa yang terjadi. Latihan, buat jadwal harian yang ketat. Alokasikan waktu untuk berolahraga dan bekerja. Nilai yang didapat, kamu akan merasa terkendali atas hidupmu. 7. Pilar spiritual, keimanan yang tak tergoyahkan. Bergantung pada hal-hal duniawi untuk kebahagiaan akan membuatmu rentan. Solusi para juara adalah memiliki keimanan yang kokoh. Mereka tahu ada kekuatan yang lebih besar yang mengendalikan segalanya. Contoh, seorang yang menderita penyakit parah menemukan kekuatan dari imannya. Latihan, luangkan waktu setiap hari untuk berdoa atau bersyukur. Buat jurnal syukur harian. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki kedamaian batin yang tidak bisa digoyahkan. 8. Pilar visi, melihat jauh ke depan. Putus asa karena masalah hari ini akan mengaburkan masa depan. Solusi para juara adalah memiliki visi yang jelas. Mereka tahu bahwa krisis bersifat sementara
dan tidak membiarkan kegagalan saat ini mengaburkan visi mereka. Contoh, para pendiri bangsa kita yang memiliki visi tentang kemerdekaan di tengah kesulitan. Latihan, tuliskan visimu untuk 1, 5, dan 10 tahun ke depan. Buat papan visi, nilai yang didapat. Kamu akan memiliki tujuan dan harapan yang tak tergoyahkan. 9. Pilar aksi, menjadi bagian dari solusi. Banyak orang hanya mengeluh dan menyebarkan kebencian. Solusi para juara adalah bertindak dan menjadi bagian dari solusi. Mereka tidak menunggu orang lain, mereka menciptakan kontribusi. Contoh, seorang pengusaha yang melihat krisis justru membuka lapangan pekerjaan. Latihan, lakukan satu tindakan kecil untuk membuat dunia lebih baik setiap hari. Nilai yang didapat, kamu akan merasa bangga dan berarti. 10. Pilar harga diri, menemukan harga diri yang sejati. Mencari validasi dari luar akan membuatmu rentan. Solusi para juara adalah menemukan harga diri dari dalam. Mereka tahu bahwa nilai mereka tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh karakter, kerja keras, dan integritas. Contoh, Viktor Frankl yang kehilangan segalanya tetapi menemukan makna dalam penderitaan. Latihan, tuliskan 3 kebaikan yang kamu lakukan setiap hari. Berbicaralah pada dirimu sendiri dengan kebaikan. Nilai yang didapat, kamu akan memiliki kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Kesimpulan, kendalikan hidupmu. Kekacauan adalah kenyataan, tapi itu tidak harus menjadi takdirmu. Kamu bisa memilih untuk tidak menjadi korbannya. Ambil kembali kendali atas hidupmu. Fokus pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan bangun benteng pribadi yang tak bisa dihancurkan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa ilmu ini bermanfaat, tekan tombol subscribe untuk join komunitas juara dan tidak ketinggalan video berikutnya. Share video ini untuk membantu teman dan keluargamu untuk mampu menang dan menjadi juara di tengah kekacauan ini.